Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Latifah Alanonci, SEME dengan nomor NIDN 16 12 03 9401. Saya selaku dosen program studi ekonomi syariah di Fakultas Agama Islam Universitas Al-Khairat Palu. Tantangan perguruan tinggi saat ini adalah bagaimana menyiapkan mahasiswa yang siap menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, serta kemajuan teknologi yang begitu pesat, serta kompetensi mahasiswa yang harus disiapkan untuk lebih sepadan dengan kebutuhan zaman. Salah satu mata kuliah yang saya ajarkan adalah pengantar ekonomi Islam. Oleh karena itu, saya dituntut untuk menjadikan mahasiswa sebagai individu yang tidak hanya memahami konsep-konsep ekonomi Islam secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja yang semakin kompleks. Dalam mengajar mata kuliah ini, saya berupaya mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan perkembangan ekonomi kontemporer, sehingga mahasiswa dapat memahami relevansi ekonomi Islam dalam menghadapi tantangan global. Pada hari ini, saya akan menjelaskan teknik pembelajaran saya dengan metode DAI, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Sebelum lebih lanjut, saya menjelaskan tentang pembelajaran yang saya lakukan. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan luaran yang diharapkan pada pembelajaran yang saya lakukan ini, yaitu menguasai dan mengintegrasikan konsep teoritis ekonomi syariah dengan dasar-dasar fikih muamalah, serta dalil-dalil Al-Quran dan hadis untuk memecahkan masalah ekonomi sesuai dengan prinsip Islam. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pertemuan kali ini, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep-konsep dasar ekonomi Islam, prinsip-prinsip fundamental syariah dalam aktivitas ekonomi, serta perbedaan paradigma ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional yang berdasarkan nilai-nilai keislaman. Adapun topik pembelajaran mata kuliah ini yaitu ada yang pertama, pendahuluan, kedua, nilai dan prinsip ekonomi Islam, ketiga, tujuan ekonomi Islam, keempat, sistem ekonomi Islam, kelima, konsumsi dan produksi dalam Islam, keenam, distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam, ketujuh, keuangan publik Islam, kedelapan, perbankan syariah, kesembilan, asuransi syariah, kesepuluh, pasar modal syariah, kesebelas, bisnis dan etika Islam, ke-12 ekonomi mikro Islam, ke-13 ekonomi makro Islam, dan ke-14 ekonomi internasional. Demi memenuhi hal tersebut, maka mahasiswa akan melakukan pembelajaran sebanyak 14 kali pertemuan di luar UTS dan UAS. Setelah menyimak gambaran singkat mata kuliah yang saya ampu, maka teknik pembelajaran yang saya lakukan berdasarkan metode DAI, yaitu delivery, bagaimana saya melakukan perkuliahan, interaksi, yakni bagaimana saya melakukan interaksi bersama mahasiswa, dan yang ketiga, assessment, bagaimana saya menilai mahasiswa. Nah, adapun penilaian, bobotnya yaitu bobot nilai presensinya sebesar 20%, bobot nilai harian atau tugas sebesar 10%, bobot nilai keaktifan sebesar 20%, bobot ujian tengah semester UTS sebesar 20%, dan bobot nilai ujian akhir sebesar 30%. Kemudian, dalam proses pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, saya memilih dharma pengajaran sebesar 50%, penelitian dan publikasi sebesar 30%, dan pengabdian kepada masyarakat sebesar 20%. Sekilas tentang deskripsi diri saya, selanjutnya saya menyajikan video pembelajaran yang telah dilaksanakan. Terima kasih. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, bagaimana kabar hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, seperti janji di minggu kemarin kita sudah bahas beberapa materi, yaitu terkait dengan mata kuliah pengantar ekonomi Islam. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi atau topik tentang sistem ekonomi Islam pada mata kuliah pengantar ekonomi Islam. Sudah dibaca materi yang saya kirim kemarin kan? Sudah ya? Oke, lanjut. Nah, saya langsung masuk di pengantar. Jadi, sistem ekonomi Islam merupakan aturan-aturan berperilaku yang merupakan manifestasi dari perintah Allah melalui wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah yang diperjelas dengan hadis Nabi, yang kemudian berkembang atas respon zaman dan situasi yang melahirkan ijma dan qiyas. Nah, jadi sistem ekonomi Islam itu berawal dari aturan. Jadi aturan Al-Quran ya, kan ayat dulu yang turun, kemudian ayat-ayat tersebut Al-Quran ya dijelaskan oleh Rasulullah, yang kemudian dengan berbagai masalah-masalah yang kompleks, maka muncullah respon-respon dari hukum-hukum tersebut tadi menjadi ijma, keputusan ijma ulama dan qiyas. Nah, sistem ekonomi Islam sendiri itu dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan, nilai, dan standar perilaku yang mengatur kehidupan ekonomi dan membangun hubungan produksi dalam suatu masyarakat. Jadi dia aturan-aturan, nilai-nilai atau standarnya kita beraktivitas dalam berkehidupan. Nah, ini merupakan manifestasi dari ajaran Islam yang ada dalam Al-Quran dan hadis yang menjadi sumber utama kita, termasuk dengan ijma dan qiyas tadi ini. Jadi sistem standarnya kita berperilaku, termasuk standar kita dalam kegiatan perekonomian gitu, dalam beraktivitas. Nah, selanjutnya, masalah pokok dalam ekonomi Islam ya, kita bicara dulu masalah pokoknya. Nah, di dalam permasalahan ekonomi sendiri kan ada namanya kebutuhan manusia. Ada yang kita butuh makan, kita butuh pakaian, kita butuh perlindungan dan sebagainya. Tetapi hal tersebut terbatas, ya, dia terbatas. Nah, limit gitu. Ada yang tak terbatas atau biasanya secondary need, tidak terlalu dia di level kedua, meskipun kita butuh. Nah, di sini membuat masalah baru, yaitu tidak cukup kan kita butuh. Tapi di sini permasalahan ekonomi itu kita ketidakcukupan. Nah, itu disebut dengan scarcity. Jumlahnya terbatas. Ini butuh, tapi semua butuh gitu. Ya, cuma segini. Itu scarcity. Ya, itu merupakan permasalahan ekonomi. Nah, dalam problem ekonomi ya, kita bicara tentang teori ekonomi atau teori ekonomi konvensional, yaitu how to maximize the satisfaction of one's from available research which are relative to one's. Jadi artinya ini bagaimana memaksimalkan satisfaction-nya terhadap kebutuhan atau sumber daya yang terbatas. Jadi bagaimana dia memaksimalkan kebutuhannya, keinginannya terhadap itu tadi, sumber daya yang terbatas, scarcity tadi ini, barang dan jasa yang terbatas. Itu permasalahannya. Nah, tapi di dalam pandangan Islam, persoalan kelangkaan sumber daya yang tadi dibilang oleh teori ekonomi konvensional ya, kelangkaan berarti maksudnya kebutuhan atau keinginan itu tidak terbatas, tetapi sumber dayanya yang terbatas, itu maksudnya. Sumber dayanya yang terbatas. Nah, kita di dalam pandangan Islam bahwa permasalahan atau persoalan kelangkaan sumber daya dan tidak terbatasnya kebutuhan manusia itu tidak bisa kita justifikasi seperti itu. Kebutuhan kita ada, Allah telah memberikan dengan melimpahnya sumber daya yang ada. Nah, lanjut di slide selanjutnya.
Allah telah menyediakan sumber daya yang melimpah bagi manusia untuk diolah dan dimanfaatkan menurut Bakir As-Sadar. Jadi sumber daya kita itu melimpah, tidak seperti yang dimaksudkan oleh teori ekonomi konvensional tadi. Nah, tetapi di dalam ajaran atau konsep kita kan ada ajaran tentang bersyukur, ada ajaran tentang merasa cukup. Jadi itu termasuk konsep yang sehingga manusia tadi tidak greedy, tidak apa ya, tidak apa namanya, tidak apa namanya, tidak merasa tidak cukup gitu. Ada yang miskin apa namanya susah untuk membeli barang atau jasa yang dia butuhkan. Jadi tidak secara absolut tidak ada sumber daya, ada, cuma tidak terdistribusi dengan merata. Itu juga di dalam Al-Quran ya, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Maksudnya apa? Kan kita ada konsep sedekah, konsep zakat. Sehingga harta itu tidak ke mereka-mereka saja, supaya gap-nya itu tidak terlalu jauh. Nah, akar permasalahan ekonomi. Wait, saya kasih besar dulu sedikit. Nah, akar permasalahan ekonomi yang ada 3 ya. Konflik antar berbagai tujuan hidup. Setiap orang kan tujuannya berbeda-beda, ya. Terus ketidakmerataan distribusi sumber daya seperti tadi. Kemudian keterbatasan manusia. Apa maksudnya? Skillnya orang beda-beda. Ya, orang ada yang misalnya kalau teman-teman di sini cepat menerima informasi, ada yang sulit untuk menerima informasi gitu. Ada yang orang bilang agak lambat menerima informasi. Nah, itu permasalahannya memang menyebabkan kelangkaan relatif. Kita bilang relatif ya, bukan kelangkaan absolut. Jadi konflik, setiap orang berkonflik, saya juga mau ini, saya juga butuh ini, gitu. Kemudian ketidakmerataan tadi dengan keterbatasan atau skill, sehingga menyebabkan kelangkaan. Nah, cakupan dalam ekonomi Islam adalah kalau misalnya kita konsumsi, dalam konsep konsumsi, komoditas apa yang diperlukan untuk mewujudkan maslahah? Apa tadi? Maslahah itu maksudnya ya kesejahteraan, tujuan hidup ya, kemaslahatan, kesejahteraan. Nah, kesejahteraan kan ketika ada masalah, maka orang mengonsumsi sesuatu barang atau jasa. Ada masalah, orang produksi barang atau jasa. Ada orang yang bagaimana cara mendistribusikannya. Sehingga muncul pertanyaan, komoditas apa yang diperlukan untuk mewujudkan masalah tadi? Kan sudah dipelajari masalah kemarin ya, kesejahteraan tadi itu. Nah, apa yang mewujudkan masalah untuk siapa? Untuk dirinya dan orang lain gitu. Kemudian produksi, bagaimana komoditas dihasilkan agar maslahah dapat terwujud. Jadi komoditas apa sehingga masalah untuk diri, masalah masyarakat ada. Kita mau bikin apa? Terus didistribusi, bagaimana sumber daya atau komoditas itu didistribusikan sehingga tujuan dari masalah itu tadi tercapai. Ini sudah bahas kemarin ya, kesejahteraan itu tercapai. Lanjut ya. Nah, ilmu ekonomi berperan dalam mengatasi kelangkaan relatif, sehingga tujuan utamanya untuk mencapai falah dapat tercapai. Peran ekonomi dalam mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan dengan mengatur 3 aspek dasar ekonomi, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi tadi. Apa tadi? Apa yang barang apa nanti yang mau kita konsumsi ya, kita gunakan nilainya. Barang apa yang mau dibikin nanti untuk mencapai tujuan maslahat tadi itu dengan bagaimana pendistribusiannya, bagaimana mau dikasihkan. Nah, dalam aspek konsumsi, yaitu mengatur jenis-jenis komoditas yang dibutuhkan oleh manusia, aspek produksi mengatur tentang tata cara komoditas tersebut dihasilkan, agar maslahat atau kesejahteraan itu terwujud, dan aspek distribusi yaitu memastikan sumber daya dan komoditas terdistribusi merata. Jadi aspek maslahah. Nah, itu kan maslahah terkait dengan agama atau keimanan, maslahah tentang keturunannya, bagaimana keturunannya bisa keturunan kita itu bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan mereka, akalnya, jiwanya, dan juga
penjagaan terkait dengan harta. Oke, lanjut ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan terkait karakteristik ekonomi Islam. Tapi sebelum itu ada pertanyaan enggak? Oh, ada. Silakan. Pertanyaan saya begini, Ustazah. Apa perbedaan mendasar antara pandangan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam terhadap masalah kelangkaan sumber daya? Ya, baik, terima kasih ya Alia atas pertanyaannya. Jadi bicara tadi permasalahan pengusaha tarik ulang. Jadi problem dalam memandang apa tadi sumber daya, permasalahan sumber daya. Jadi mereka dalam pandangan konvensional atau ekonomi konvensional, sumber daya itu terbatas. Maksudnya, sumber daya itu tidak banyak. Tetapi bagaimana caranya kita memaksimalkan kebutuhannya, keinginannya kita dari sumber daya yang terbatas tadi itu. Nah, tetapi yang seperti saya bilang sebelumnya, dalam pandangan kita, sumber daya itu tidak terbatas karena Allah sudah mencukupkan kebutuhannya kita. Kebutuhannya kita sebagai manusia di muka bumi, Allah sudah cukupkan. Nah, menurut tadi kan sudah saya jelaskan, Al-Qardawi sudah Imam Al-Qardawi sudah jelaskan juga yang menjadi permasalahan utamanya distribusi tadi itu yang tidak merata. Ada orang yang daya belinya sehari itu cuma bisa membeli barang kebutuhan pokok, beras 1 liter untuk dia dan anak-anak, ikan atau telur harga 10.000 gitu kan ya. 10.000 sekarang kan 3 telur. Ya. Yang besar itu. Tapi kalau untuk orang lain ada yang bisa sehari itu istilahnya daya belinya bisa sampai 1 karung beras setiap hari dalam 1 bulan. Setiap hari dalam 1 bulan maksudnya pendapatnya tinggi gitu. Itu kan perbedaan mendasarnya sehingga kemudian agar tadi ada ayat ya Al-Syir, tidak di antara kamu-kamu saja, di antara kamu-kamu orang-orang kaya saja. Jadi diberikanlah konsep atau dibuatlah aturan. Allah buat atur. Itu konsep wiswaf zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Itu ya. Oke? Oke. Kita lanjut ya. Karakteristik ekonomi Islam. Nah, dalam karakteristik ekonomi Islam itu ada 4 ya. Iktisad, Rabbani, iktisad, akhlaki, wasati, dan insani. Oke, sudah baca. Oke, sip ya. Saya bisa jelaskan sedikit. Nah, di sini yang pertama iktisad Rabbani atau ekonomi ketuhanan. Jadi sistem ekonomi terkait dengan tujuan akhir mencapai falah dengan ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga aktivitas tersebut akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan hal tersebut sesuai dengan tujuan penciptaan manusia yaitu untuk beribadah. Sistem ekonomi, muamalahnya kita dengan manusia, muamalahnya dalam bentuk ekonomi ya. Itu tujuan akhirnya falah tadi itu. Jadi tujuan akhirnya mencapai kebahagiaan ya, kebahagiaan kesejahteraan di dunia wal akhirah. Jadi termasuk juga sistem ekonomi dalam aktivitas-aktivitas ekonomi dengan niatnya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita khalifah. Kita khalifah, wakilnya Allah. Nah, ajaran dan perilaku ekonomi dalam Islam itu kan bersumber dari Al-Qur'an dan hadis sehingga terikat dengan nilai-nilai ketuhanan. Setiap muslim dalam melakukan aktivitas ekonomi, baik produksi, konsumsi, atau distribusi, tidak bisa lepas dari tujuan utama mencapai ridha Allah. Tujuan utamanya apa? Kan kita sebagai khalifah beribadah dengan mengatur bumi ini. Mengatur bumi ini. Nah, dengan tujuan akhirnya, ibadah tadi itu, dengan perilakunya kita, baik konsumsi, distribusi, produksi, bagaimana kita berjualan dengan orang lain, bagaimana kita membuat makanan, nasi kuning ke apa, kue-kue, apakah ini mereka butuhkan, apakah ini baik untuk mereka, ataupun bagaimana cara kita distribusikan barang itu, bagaimana cara menjualnya, berbagi dengan sesama itu sudah diatur. Dan dengan nilai
nilai-nilai ketuhanan. Niat apa? Niat lillahi ta'ala. Kita laksanakan ini karena memang tujuannya untuk mencapai ridho Allah. Saya ngajar ke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim, ridho lillahi ta'ala. Apa transfer ilmu pengetahuan. Begitu juga ketika kita saya jual pulsa, saya jual paket Bismillahirrahmanirrahim dengan niat lillahi ta'ala, ibadah kepada Allah dalam mengharapkan ridho Allah. Itu dulu. Setiap aktivitas-aktivitas ekonominya kita, itu dulu. Iktisad Rabbani, ekonomi ketuhanan, berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Gitu. Ini niat kita dalam melaksanakan kegiatan perekonomian. Jadi tujuan itu tadi, bukan cuma saya ingin dapatkan keuntungan, tetapi saya juga ingin berinvestasi di akhirat kelak. Gitu ya. Itu karakteristik satu, iktisad Rabbani. Kemudian yang kedua, akhlaki atau ekonomi akhlak. Nah, ini menurut dari hadis Al-Bukhari nomor 273 bahwa sesungguhnya aku di sini Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kan sudah pelajari sejarah bagaimana akhlak di Jazirah Arab sebelum datangnya Rasulullah. Kan ya? Riba, orang minum minuman keras, terus menghadang orang di jalan, penipuan dalam penjualan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, selanjutnya fondasi syariah atau hukum-hukum, hukum-hukum syariah, hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala kan diatur di situ. Bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita fikih muamalahnya, hubungan dengan secara manusia, bagaimana hubungan dengan alam. Ya. Lanjut akhlak. Kalau di sini nilai dan moral itu sudah sudah dicontohkan oleh Rasulullah juga ya, bahwa kalau tidak boleh dalam jual beli misalnya, tidak boleh kita menutup-nutupi hal-hal negatif, cacat, nggak boleh nutup-nutup cacat di barang jualan. Karena apa? Jatuhnya zalim nanti ke dia. Dan itu termasuk akhlak juga kan. Nilainya, etikanya kita. Etika bisnisnya itu dalam bentuk jual belinya. Dan dibangun fondasi yang di atas itu ada ukhuwah atau persaudaraan. Nah, persaudaraan di sini ya bantulah saudaramu. Nah, itu ada konsepnya juga dan itu diatur dalam syariah. Konsep zakat, infak, sedekah. Membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu agar mereka juga bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dan dengan seperti ini permasalahan sebenarnya tujuan akhirnya permasalahan ekonomi ya. Permasalahan ekonomi akan selesai. Kita bantu saudara kita, baik itu berbentuk bantuan konsumtif, bantuan produktif, zakat konsumtif produktif ya. Dengan membantu mereka, daya belinya meningkat, mereka bisa menjadi istilahnya muzaki selanjutnya, orang yang bersedekah selanjutnya. Dan itu kalau banyak, permasalahan tadi yang pengangguran, kemiskinan, dan sebagainya itu bisa diselesaikan. Itu ukhuwah. Ya. Kemudian fondasi selanjutnya, fondasi? Ada pilar keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Jadi keadilan la riba, jadi tidak boleh melakukan riba, lama isir, berjudi, garar, zulum, zalim, dan haram. Nah, di aspek keseimbangan, jadi real dan finansial itu sama ya. Jadi keuntungan keuangan, keuntungan finansial mengikuti kegiatan perekonomian secara real. Jadi bertambah untungnya, tetapi diikuti dengan risiko yang besar ini. Risk return, kemudian eksplorasi konservatif, bisnis sosial, bisnis jalan, sosial jalan, ya. Dan material spiritual, kebutuhan material, kebutuhan spiritual juga laksanakan. Jadi seimbang, ya. Terus maslahah, yang maslahah tadi menurut Imam Al-Ghazali yaitu penjagaan terhadap iman, terhadap regenerasi itu keturunan gitu ya, jiwanya, dirinya, harta, dan akal. Dengan tujuan akhirnya di atas falah. Oke ya. Falah tujuan akhirnya berarti maslahah atau kesejahteraan atau kebahagiaan yang kita terima di dunia wal akhirah.
Ini fala ya. Ini ya, tujuan akhirnya penerapan ekonomi Islam yaitu mewujudkan fala kesejahteraan masyarakat secara umum. Fala adalah kesuksesan hakiki berupa pencapaian kebaikan dari segi material, spiritual, serta tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat. Oh, ada pertanyaan. Bagaimana konsep fiksi tadi dalam mengatasi ketimpangan distribusi ekonomi, distribusi kekayaan saat ini? Iktisad wasati. Oke, iktisad wasati itu apa? Yang seimbang Yang ekonomi pertengahan. keseimbangan. Ya. Jadi ada keseimbangan kepentingan individu. Permasalahan ekonomi sekarang kan kemiskinan. Apa lagi? Kemiskinan, pengangguran, inflasi. Itu yang mau diselesaikan. Nah, al-wasati ini kan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kelompok atau kepentingan masyarakat, gitu. Mengharmoniskan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Menyeimbangkan hak dengan kewajiban, hak kewajiban, hak kita, tanggung jawabnya kita ke orang lain. Mempertimbangkan aspek duniawi dan ukhrawi. Jadi itu tadi, ada namanya konsep zakat, ada namanya konsep sedekah, ada namanya konsep larangan terhadap perilaku riba. Itu semua tadi untuk menyelesaikan. Nah, caranya gimana? Contoh, zakat itu hanya diterima oleh orang-orang yang membutuhkan. Nah, orang-orang yang membutuhkan toh. Tetapi zakat juga diberikan kepada mereka yang yang wajib memberikan zakat maksudnya. Mereka yang berkelebihan. Nah, ketika dana ini diberikan ke mereka yang kekurangan, mereka akan gunakan dulu ini. Kalau misalnya diberikan secara konsumtif berarti makanan gitu, yang mereka butuh ya, kebutuhan-kebutuhan dasar. Tapi ada juga yang memberikan dalam bentuk modal. Modal dikasih ke mereka. Diorang gunakan. Oke lah, tidak bisa langsung ya. Butuh proses lah manusia, butuh skill dan sebagainya. Nah, itu tadi. Setelah dana ini diberikan, berjalan, mereka mampu. Itu tadi maksudku. Mereka mampu untuk berdiri sendiri, menjadi mandiri dengan modal yang ada tadi itu. Dan ketika banyak orang yang memberikan dan banyak orang yang menerima dengan modal yang seperti itu yang tadi, yang miskin-miskin tadi ini yang kita bilang, yang kekurangan-kekurangan tadi ini, distribusi kekayaan yang tidak merata, itu menjadi merata. Kenapa? Menjadi merata, maksudnya bismillahirrahmanirrahim, menjadi merata ya. Mereka punya daya beli seperti mereka yang tadi ini. Ya. Kemudian artinya apa? Ketika mereka sudah ada, otomatis turun dong, kemiskinan turun. Terus apa lagi? Pengangguran turun karena mereka sudah mandiri, sudah bekerja, kan gitu. Nah, jadi permasalahannya turun atau bismillahirrahmanirrahim nol ya, kemiskinan nol, maka muncullah kesejahteraan di masyarakat. Perekonomian berjalan secara lancar. Oke ya, Bu Jess? Oke. Oke, saya pikir itu saja dulu ya. Materi kita terkait dengan sistem, ada tugas. Jadi, ini kenapa sih? Nah, ada tugas. Silakan, saya sudah kirim ya teman-teman juga filenya. Jadi silakan teman-teman jawab soal yang ada di linknya batas jam 4. Tulis nama dan NIM di situ. Jadi ini Google Form seperti biasa ya. Saya lihat dulu bagaimana pemahaman teman-teman terhadap materi yang barusan saya berikan dan yang kalian pelajari sebelumnya. Oke baik, saya pikir itu saja kelas kita hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.